Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nilam Syahya Mutiara Suranda dari kelas 5C Program Studi Tadris Biologi dengan nomor induk mahasiswa 207200009. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video pembelajaran dari mata kuliah evaluasi proses dan hasil belajar biologi. Yang mana mata kuliah ini diampu oleh dosen Bapak Dr. Dharma Putra MPK. Adapun video pembelajaran yang akan saya bahas kali ini yaitu mengenai perencanaan tes. Seperti apa perencanaan tes dan ruang lingkupnya? Mari kita bahas. Baiklah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa saya akan membahas mengenai perencanaan tes. Nah, adapun perencanaan tes yang sudah saya susun dalam bentuk PPT di sini yaitu membahas 3 ruang lingkup pembahasan, yaitu pertama mengenai peran perencanaan tes dalam suatu proses evaluasi, yang kedua aspek-aspek yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan tes, dan yang ketiga hubungan perencanaan tes dengan kisi-kisi tes. Oke, sebelum kita melanjutkan pembahasan mengenai ruang lingkup pembahasan dari perencanaan tes tadi, kita harus tahu terlebih dahulu perencanaan tes itu apa. Jadi, perencanaan itu sebagai langkah awal bagaimana suatu prosedur yang ingin dilaksanakan dapat tercapai sesuai dengan langkah demi langkah. Nah, sedangkan tes itu sendiri yaitu berupa pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau tes yang dapat didefinisikan sebagai perintah-perintah yang harus dijalankan, serta bagaimana itu semua dapat terlaksana dengan adanya kesimpulan dengan cara yang membandingkan tes yang satu dengan tes yang lain. Nah, jadi perencanaan tes ini dapat dikatakan sebagai langkah awal atau susunan bagaimana sebuah tes itu dapat terjalan. Jadi, kita ibaratkan sedang membuatkan sintak dari sebuah tes yang akan kita laksanakan. Selanjutnya, kita akan membahas ruang lingkup pembahasan pertama dalam perencanaan tes, yaitu tadi adanya peran perencanaan tes dalam proses evaluasi. Jadi, adapun 2 peran yang dapat kita ketahui dalam perencanaan tes ini, yaitu pertama, kita dapat mengetahui seberapa jauh pemahaman siswa mengenai materi yang telah diajarkan selama proses pembelajaran. Nah, tidak hanya itu, peran perencanaan tes bagi kita si pelaksana daripada perencanaan tes juga dapat meninjau seberapa jauh tingkat keberhasilan kita dalam mengonstruksi tes yang telah kita rangkai sebelumnya dengan begitu teliti. Selanjutnya, kita akan membahas ruang lingkup yang kedua, yaitu aspek-aspek perencanaan tes. Jadi, dalam perencanaan tes ini, kita juga harus memperhatikan aspek-aspek yang perlu kita pertimbangkan dalam melakukan sebuah perencanaan tes. Jadi, yang pertama, kita akan melakukan pemilihan sampel materi yang akan diujikan, di mana itu akan mengacu pada tujuan pembelajaran, apakah dapat mewakili semua materi, dan menggunakan dasar pertimbangan keahlian. Yang kedua, yaitu kemampuan berpikir yang ingin diuji. Nah, di sini tiap mata pelajaran memiliki penekanan kemampuan berbeda untuk proses berpikir siswa. Selanjutnya, yang ketiga, jenis tes yang akan digunakan. Jadi kita harus memilih jenis tes apa yang harus kita gunakan. Karena ini akan berhubungan erat dengan sampel materi yang dapat diukur dari tingkat kognitif dan jumlah peserta tes, serta jumlah butir soal yang akan kita lakukan. Yang keempat ada ragam tes yang digunakan, seperti ragam tes objektif maupun uraian. Objektif di sini seperti tes berupa pilihan ganda, dan uraian itu tes seperti esai. Sebaran tingkat kesukaran sebuah soal. Jadi, butir soal yang memberikan informasi tingkat kesukaran butir soal di skala sedang. Jadi, butir soal tersebut juga akan memberikan informasi bahwa tingkat kesukaran butir soal pada setiap soal itu berada di skala mana saja, apakah skala rendah, sedang, dan tinggi. Nah, yang selanjutnya yaitu yang ke-6, yaitu waktu yang disediakan untuk pelaksanaan ujian. Lamanya waktu ujian merupakan faktor pembatas yang harus diperhatikan dalam membuat perencanaan tes. Dan yang terakhir yang harus diperhatikan dalam aspek perencanaan tes yaitu jumlah butir soal. Penentuan jumlah butir soal yang akan digunakan harus berkaitan dengan tujuan, ragam, proses, dan sebaran yang akan dites dalam perencanaan tes. Selanjutnya kita akan mengetahui hubungan perencanaan tes dengan kisi-kisi tes.
Alasan mengapa perencanaan tes dan kisi-kisi tes ini berkaitan itu karena kisi tes berisi deskripsi kompetensi dan materi yang akan diujikan. Tujuan penyusunan kisi-kisi adalah untuk menentukan ruang lingkup dan sebagai petunjuk dalam menulis soal. Kisi-kisi menggambarkan proporsi bagaimana banyaknya butir soal untuk setiap pokok atau sub pokok bahasan dari setiap tingkat kemampuan pada ranah kognitif.